Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa SMK dari Bali terlibat kecelakaan di Kota Batu. Bus yang diduga alami remblong menabrak belasan kendaraan termasuk mobil dan motor. Akibatnya 4 orang tewas dan 8 orang luka-luka. Sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa SMK asal Bandung, Bali menabrak belasan kendaraan di Kota Batu Rabu malam. Akibatnya 4 korban tewas dan 8 orang menderita luka-luka. Dari rekaman CCTV, bus rombongan wisata tersebut melaju tak terkendali hingga sejauh 1 km. Bus lalu menabrak sejumlah kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga mobil. Laju bus baru berhenti usai menabrak pohon di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Batu. Terlihat, kan saya duduk di bawah, tidak tahu persis kejadiannya ini. Tapi yang Bapak dengar waktu kejadian seperti apa Pak suaranya? Waktu itu dari sini itu kan ada apa, besinya yang depan itu mungkin coplok ya, krak dari aspalan itu saya lihat aja, kok ngatemnya sini, larung benda kecil ini, nggak tahunya kok dimasukkan sini. Polisi masih olah tempat kejadian perkara dan menyelidiki kasus kecelakaan maut ini. Namun diduga bus mengalami remblong. Kelihatannya ada masalah teknis yang nanti ini masih kita dalami. Nah, kemudian di kendala teknis ini ada 3 lokasi. Lokasi yang pertama di persimpangan Sultan Agung. Itu langkah pertama si pengemudi adalah membuang ke trotoar. Ya, berharap ada fungsi pengereman. Namun rupanya tidak berhasil. Kemudian yang kedua terjadilah TKP yang ada di depan Batos, dan yang ketiga TKP yang di jalan Irpatimura. Para korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Hasta Brata, sedangkan korban luka-luka dirawat di Rumah Sakit Karsa Husada Batu. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Saudara, seorang remaja yang membonceng kakaknya mengalami luka parah usai menabrak pikap yang sedang berhenti di lampu merah Candi Mulyo, Kabupaten Jombang. Sopir pikap yang sempat kabur berhasil dikejar warga dan diserahkan ke polisi. Kecelakaan antara pengendara motor berboncengan dengan mobil pick-up terjadi di Simpang 4 Lampu Merah, Candi Mulyo, Kecamatan Jombang Kota. Kecelakaan diduga karena kurang waspadanya pengendara motor yang masih di bawah umur. Avinza Reno berusia 16 tahun, warga desa Caweng, Kecamatan Diwek ini tergeletak di tengah jalan usai menabrak pick-up di depannya. Ia menderita luka parah di bagian kepala, sedangkan kakaknya Elis Supatmi hanya luka ringan. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. 2 kendaraan dari arah timur, terus yang pick-up itu sempat berhenti di sini, ditabrak dari belakang sama yang Scoopy, yang motor. Terus yang hanya itu tadi, korbannya terus. Itu berapa orang tadi di sepeda motor? Nah, itu ada motornya berboncengan 2 orang. Sementara itu, sopir pikap Agus Widadi asal Kabupaten Monogiri, Jawa Tengah mengaku terkejut dan kabur karena ketakutan. Namun dapat dikejar oleh pengendara lain yang akhirnya mobil pikap kembali ke lokasi kejadian. Dari Surabaya pulang ke Solo. Sampai lokasi di sana lampu merah macet. Kan berhenti, saya paling belakang. Saya yang nabrak tadi dari belakang. Nabrak sebelah mana itu? Sebelah belakang bagian kiri. Tadi Mas katanya sempat lari tadi. Iya, enggak mau urusan Mas. Kenapa? Iya. Takutnya saya yang salah, saya disalahin atau saya yang diapa-apain, kan rumah saya jauh. Untuk kepentingan proses penyidikan, motor dan mobil diamankan Satlantas Polres Jombang. Berikut sopirnya untuk dimintai keterangan bersama sejumlah saksi di TKP. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang juragan travel oleh tetangganya di Pasuruan.
Reka adegan itu menghadirkan tersangka dan 8 saksi termasuk anak korban yang mengetahui langsung pembunuhan tersebut. Tersangka pembunuhan SH dihadirkan di lokasi rekonstruksi dengan kawalan ketat polisi. Pria berusia 39 tahun itu membunuh Tulus Widianto, 41 tahun, juragan travel, sekaligus tetangganya di Kelurahan Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Tersangka memperagakan 29 adegan dimulai saat tersangka melihat kehadiran korban di teras rumahnya, hingga adegan perkelahian di rumah korban yang diakhiri penusukan berkali-kali ke tubuh korban. Anak perempuan korban yang mengetahui langsung pembunuhan itu meminta pelaku dihukum mati. Mbak, terkait ini apa harapan dari pihak keluarga ini? Dari pihak keluarga saya menuntut dengan seberat-beratnya hukuman mati, yaitu pokoknya harus dihukum seberat-beratnya. Dihukum berat lah istilahnya, dihukum berat seberat-beratnya. Sementara itu, AKP Hoirul Mustafa, Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota mengatakan rekonstruksi dilakukan sesuai keterangan pelaku dalam penyidikan polisi. Maksud dan tujuan rekonstruksi ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara real pada saat itu yang akan membantu penyidik dalam menemukan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat perkaranya. Tadi dilakukan sebanyak 29 adegan dari rekonstruksi, dari awal dia menyiapkan pisau sampai setelah melakukan tindakan penusukan yang kemudian berganti pakaian sampai pulang ke rumah. Nah, dari hasil rekonstruksi tidak ditemukan perbedaan keterangan antara saksi, tersangka dengan fakta-fakta yang didapat oleh penyidik. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 tentang pembunuhan, dan pasal 355 tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal hukuman mati. Peristiwa berdarah itu terjadi pada 10 Desember 2024 di rumah korban. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan penyelidikan polisi meringkus SA, pelaku tunggal pembunuhan itu. Kepada polisi, SA nekat membunuh korban karena dendam dan sakit hati mendengar kabar jika korban berselingkuh dengan istrinya. Dandi Arigafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, 2 maling jeruk di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi dihakimi massa setelah terpergok hendak menjual buah jeruk kepada pengepul. Nyawa kedua pelaku diselamatkan petugas kepolisian Polsek Gambiran yang datang ke lokasi. Warga menghakimi 2 maling buah jeruk di Desa Yosomilyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Kedua pelaku, Dandi dan Diki Saruri, tak bisa mengelak setelah warga menangkap basah pelaku saat hendak menjual 121 kg buah jeruk hasil curiannya kepada tengkulak. Tak hanya mencuri ratusan kilogram jeruk, kedua pelaku ternyata juga mencuri 8 kg buah alpukat. Aksi pencurian pelaku diketahui sang pemilik kebun yang mendapati pintu pagar kebunnya rusak. Setelah dicek, pemilik mengetahui buah jeruknya berkurang dipetik para pencuri. Di tengah upaya pencarian ini, warga menemukan sejumlah karung berisi buah jeruk diletakkan tergeletak di depan rumah warga. Saat hendak mengangkut karung berisi jeruk, pelaku ditangkap dan dihajar warga yang geram. Sering, Pak. Saya sudah 2 kali ini. 2 kali? Iya. Dengan dugaan pelaku yang sama ya? Dugaannya sama. Yang pertama kehilangan berapa, Pak? Ya, kalau pertama nggak banyak, sedikit. Cuman yang terakhir ini agak banyak. Berapa kintal? Sekitar 60 kilo lebih lah sekarang. Saat sampai di salah satu warga di perbatasan atau Desa Yosomulyo dan Desa Waringin Agung, ada 2 buah karung di depan rumah salah satu warga yang mencurigakan. Kemudian korban berinisiatif untuk memanggil rekan-rekannya memantau barang siapa nanti ada yang mengambil daripada karung yang dicurigai di dalamnya adalah sebuah berisi buah jeruk maupun buah alpukat. Polisi menyita 2 sepeda milik pelaku dan ratusan kilogram buah hasil curian sebagai barang bukti. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi.
Saudara, selebgram Isa Zega Rabu sore ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Siber Polda Jatim dalam kasus pencemaran nama baik. Isa Zega dilaporkan ke polisi oleh Shandi Purnamasari, seorang bos perusahaan kosmetik. Selebgram Isa Zega menjalani pemeriksaan selama 3 jam di kantor Ditres Siber Polda Jatim Rabu sore. Setelah diperiksa mendalam, Isa Zega ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik di media sosial terhadap Shandi Purnamasari, salah satu bos perusahaan kosmetik. Menurut polisi, unggahan Isa Zega di media sosial terkait pribadi Shandi dan bukan produk kosmetiknya. Usai menjalani pemeriksaan, Isa Zega mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Selebgram itu juga berniat untuk memilih jalan damai dengan pelapor. Nggak ketemu sama pelapor gitu, ketemunya sama pengacara. Tapi ada pemeriksaan tadi? Ada pemeriksaan tersangka biasa. Berarti statusnya tersangka? Statusnya tersangka. Kasubdit 2 Ditres Siber Polda Jawa Timur AKBP Charles Tampu Bolon membenarkan selebgram Isa Zega sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait pencemaran nama baik sesuai Undang-Undang ITE. Hari ini sudah dilakukan proses restoratif justice yang pertama, di mana dari pihak pelapor dan terlapor ada pertemuan untuk membicarakan langkah arah proses perdamaian dari kedua belah pihak, mencari win-win solution terhadap perkara yang sedang jalani saat ini. Meski ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi belum melakukan penahanan terhadap Isa Zega. Hal itu karena polisi juga mendorong adanya upaya penyelesaian perkara melalui restoratif justice terhadap kedua belah pihak yang berseteru. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Saudara, berbagai hobi jika diseriusi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hal itu dibuktikan seorang pria di Surabaya yang sukses membudidayakan reptil unik, yakni kadal pensil. Hasil ternaknya itu diburu banyak penggemar reptil hingga menghasilkan cuan puluhan juta rupiah. Adalah Muhammad Diki Firmansyah, bapak 3 anak asal Kampung Siwalan-Kertau, Surabaya, yang sukses membudidayakan berbagai jenis reptil unik. Satu di antaranya adalah kadal pensil atau kadal tanpa kaki dengan nama latin Liasis burtonis. Sepintas, kadal yang berhabitat asli di daratan Papua dan Australia ini mirip ular. Namun jika diperhatikan seksama ada perbedaan mencolok, yakni bentuk kepala yang runcing mirip pensil, serta lidahnya yang panjang hingga bisa mengusap mata. Selain telaten dalam merawat, tentu diperlukan kesabaran membersihkan lokasi kandang maupun tempat pembiakan, agar reptil unik itu bisa tumbuh maksimal. Selain kadal pensil, pria 35 tahun ini juga mengembangbiakkan ular piton. Satu ekor kadal pensil yang eksotis ini bisa dijual dengan harga Rp500.000 hingga Rp750.000. Dari hasil pengembangbiakan, kini ada 80 kadal pensil yang dihasilkan. Dari hasil pengembangbiakan reptil yang biasanya dijadikan hewan peliharaan itu, dalam sebulan omset yang didapat bisa mencapai Rp20 juta. Di pasar lokal sih ya harganya kisaran 500 sampai 750.000. Karena ini memang eksotis banget, kadal yang nggak punya kaki, jadi semacam ular. Jadi kelihatan banget kalau ini memang kadal, tapi dari kepala ke bawah itu nggak ada yang bisa dibedakan karena memang sama persis seperti ular. Kalau omset kotor sih kisaran untuk kadal aja ya, kisaran 20-an. Di sini ada 80 pasang kadal ini, 80 pasang. Seluruh reptil yang dikembangbiakkan bukan termasuk hewan yang dilindungi. Reptil-reptil ini merupakan hewan peliharaan yang banyak terdapat di berbagai negara. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya.
Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan salam SCTV.